Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kemarin kita membahas bahwa kebaikan yang manfaatnya dirasakan banyak orang itu lebih utama daripada kebaikan yang hanya dinikmati oleh sendiri. Makanya para nabi itu, kata Syekh, tidak diutus untuk menyendiri, tetapi mereka diutus untuk berinteraksi, bersosialisasi dengan manusia. Karena hanya dengan seperti itu kita bisa memperbaiki kerusakan-kerusakan mereka. Itulah yang dimaksud dengan guroba. Guroba itu orang-orang yang memperbaiki keadaan masyarakat yang sudah rusak. Dengan cara apa? Mengajarkan sunnah kepada mereka ketika mereka meninggalkan sunnah-sunnah itu. Artinya orang-orang guroba itu bukan orang-orang yang mengasingkan diri, tidak. Mereka orang yang tetap berinteraksi, memperbaiki keadaan masyarakat, kemudian bersabar atas keburukan-keburukan yang ditimpakan oleh masyarakat kepada dia. Sehingga Ustaz Subhan, saya pikir dari kacamata hadis ini beliau guroba. Di satu sisi mengajarkan sunnah, tapi di sisi lain tidak mengasingkan diri. Malah mengajak orang sebanyak mungkin, bahkan geng-geng motor itu, sampai banyak yang kemudian bertobat. Itu guroba yang seperti itu. Lain anu nyempot di kamar, ditutupan, segala ditutup. Gitu. Tidak mau kenal dengan tetangga sama sekali. Itu justru sebaliknya, itu guroba, orang-orang yang berinteraksi. Kata Nabi, alladzina yuslihun, kata Nabi, mereka orang-orang yang memperbaiki. Ingda fasadinas, ketika manusia rusak. Itu guroba. Dalam hadis yang lain, alladzina yuhyuna ma amatanasu min sunnati, mereka yang menghidupkan sunnahku ketika orang lain meninggalkan sunnahku. Artinya bagaimana mereka memperbaiki masyarakat itu dengan menghidupkan sunnah di tengah-tengah masyarakat, walaupun dicaci, dimaki. Makanya Nabi mengatakan apa? Sebaik-baik manusia adalah yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas keburukan mereka. Maka dalam hadis yang lain akan datang satu zaman di mana orang yang memegang sunnah itu seperti memegang apa? Bara api. Gitu. Ya, artinya ada interaksi, karena kalau tidak ada interaksi tidak ada yang menyakiti gitu. Memegang bara api itu artinya sakit, berat memegang sunnah itu. Karena dicaci, dimaki, mungkin dianggap sebagai radikal gitu ya, teroris, dicoret bangetna gitu. Dicakra gitu kan, radikal. Tapi tetap bersabar gitu, terus menyampaikan kebaikan, menyampaikan sunnah, berinteraksi. Itulah orang-orang yang guroba. Nah, oleh sebab itu banyak sekali kan hadis-hadis yang berbicara tentang manfaat yang dirasakan oleh banyak orang itu lebih baik daripada manfaat yang dirasakan oleh sendiri. Nah, di antara hadis yang sudah dibahas, kemudian yang sekarang akan dibahas itu ada satu hadis di mana Nabi bersabda, la yagrisul muslim gorsan, kata Nabi. Tidaklah seorang muslim menanam pohon. Fayaqulu minhu insan, kemudian hasilnya, buahnya dimakan oleh seseorang. Waladabah, atau dimakan oleh binatang. Walatoir, atau oleh burung. Illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah, maka baginya sedekah sampai hari kiamat nanti. Pengertian pohon di sini bisa pohon secara letterless ya, gitu. Secara tekstual, antum melak tangkal naon teh jamu misalnya dipaling teh antepkeun tong dibuburak keur maling dibaledogan ku antum teh ulah. Kenapa? Justru itu jadi pahala bagi kita, jadi sedekah itu. Ketika jatuh kemudian diambil orang dimakan, itu sedekah. Aya manuk entrep dipacokan ku manuk, sedekah eta. Ada orang makan ngajian baginya ngarana teh ku manuk teh bagi sawah gitu. Ini pasangan kabel nepikeun ke kasetrum maraot gitu hanya untuk menjaga, padahal jadi sedekah itu teh sampai hari kiamat nanti, kata Nabi. Ada kakek-kakek melak ieu, melak naon?
melakorma. Terus ada khalifah lewat. Cek khalifah teh, ki kernaon, lagi apa? Saya sedang menanam kurma. Kata khalifah itu, aduh si Aki geus kolot kieu melakorma iraha ka alana, cenah kitu. Cek si Aki teh, kapan orang teh ngadahar korma ayeuna teh pepelakan kolot urang baheula. Kan gitu. Nya. Kita makan kurma sekarang, buah-buahan sekarang itu apa yang ditanam oleh orang tua dulu. Karena merasa kagum si khalifah itu kepada si kakek, pinter cenah si Aki, dibere we artos. Cek si Aki teh tuh, karek ge bieu geus geus berbuah deui. Geus berbuah deui. Beki kagum dibere deui tuh 2 kali cenah diberena oke. Nah, jadi seperti itu ikhwan, apa yang kita lakukan sekarang, apapun itu selama positif dan kemudian dimanfaatkan oleh orang lain, maka itu akan menjadi sedekah kita sampai hari kiamat nanti. Gitu ya. Pak Agus bikin apalah gitu. Program ya. Kemudian programnya itu bermanfaat untuk banyak orang. Itu jadi sedekah sampai hari kiamat. Ngajarkan ilmu, sedekah sampai hari kiamat. Memfasilitasi ilmu itu menjadi sedekah pada hari kiamat. Ieu nu mangmeserkeun HP, lampu, itu sedekah itu sampai hari kiamat nanti. Ngan ieu mah moal, dakwah manfaat. Ieu mah jangan mah kieu. Ieu dipasang nu kieu. Gitu. Ieu mah manfaat nu kieu mah. Tah, HP ieu sedekah, ieu sedekah. Acuk, Syekh sedekah eta. Komo mun nambah deui mah. ACC. Kita tuh jadi sedekahnya Pak Agus, ya mah hadis nih mah, sanes abdi ya mah. Ya hadis ya. Gitu. Kemudian ada beberapa amaliyah di sini dikatakan oleh Syekh yang bisa kita lakukan sehingga manfaatnya bisa dilakukan banyak orang. Poin pertama, apa? Ad-da'wah ilallah. Ini dakwah. Ini paling penting ini. Dakwah itu manfaatnya bukan untuk sendiri, untuk banyak orang. Salam warahmatullah. Tumben Kang. Macetnya. Panjang pisan abi ge bieu. Selap-selip. Susul apa? Ad-da'wah ilallah. Nah, di sini dikatakan inna dakwah ilallah min a'zamil a'mali naf'an lil akharin. Sesungguhnya dakwah itu merupakan amal paling besar manfaatnya untuk orang lain. Ya, tidak ada satu amal kata Syekh yang manfaatnya begitu besar untuk orang lain ketimbang dakwah. Makanya Allah berfirman di dalam surat Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qaulan," kata Allah. Siapa yang ucapannya paling bagus, paling baik, miman da'a ilallah, dari mereka yang berdakwah kepada Allah. Wa amila salihan, dan beramal soleh, wa qala, dan berkata innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim. Dan dakwah itu kewajiban semua orang, bukan hanya kewajiban ustadz. Ada ieu mah tugas ustadz dakwah mah sanes. Ustadz itu hanya salah satu elemen dakwah. Kita itu semuanya adalah elemen dakwah, tetapi kita berdakwah sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Apa yang kita sanggup, apa yang kita miliki, gunakan sebagai wasilah dakwah. Ustadz meureun ku ilmuna dakwah teh. Nu gaduh artos ku artosna. Nu punya tenaga ku tenagana. Ada yang sumbangsi ide ku idena. Aya nu ngan Allahok hungkul. Eta mah naon atuh dakwah mah dakwah nu Allahok. Gitu ya. Semua kita harus punya peran. Gitu. Makanya keliru. Dakwah mah atuh da kudu sakolana oge. Tidak. Kalau mau ceramah, mau khutbah antum baru ada etape-etape yang harus antum lalui. Gitu ya. Baru bisa ceramah. Tetapi untuk menyampaikan kebenaran itu nggak mesti kemudian sekolah sampai S3 di Madinah dulu. Karena Nabi mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat saja. Itu dakwah namanya. Ceramah, khutbah hanya bagian dari cara kita menyampaikan apa? Dakwah, pengajaran. Tapi dengan akhlak yang baik, gitu ya, dengan harta yang kita miliki, kita bisa berdakwah. Kapan meuli HP teh ku artos? Manya antum uju KBEC nyungkeun HP hiji yang dakwah. Ngemal dibere atuh.
gitu ya, enak wae. Ini dibeli, gitu. Semua dibeli. Buku dibeli. Itu dakwah. Makanya siapapun kita di sini, coba pikirkan apa peran kita di dalam dakwah ini. Ya, dakwah mah nggak butuh kita sebetulnya, tapi kita yang butuh dakwah. Ketika kita meninggalkan arena dakwah, akan selalu ada orang yang menggantikan posisi kita di sana. Terugi dakwah mah, orang nurugi. Tinggalin gitunya. Nganyi Allahok begitu. Nyapek baik. Nerek Allahok gitu. Kalau ingin bergabung. Tapi ini bagian dari amaliyah para nabi. Dakwah itu, bahkan tugas para nabi itu dakwah. Dan kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Gitu, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tugas utama ulama salaf itu apa? Dakwah, kawan. Kalau kita ingin dikumpulkan dengan mereka, tasyabuh dengan mereka. Gitu ya. Ya orang ada mau jadi Abu Bakar tuh. Kita mau hulu pet nyawa diajar manhaj salaf, kita tidak akan pernah menjadi Umar bin Khattab kita itu. Kita tidak akan seperti Abu Hurairah, tidak akan seperti Ibnu Abbas. Tetapi kita bisa bertasyabuh dengan mereka. Gitu ya. Karena kalau kita tasyabuh, kita mencintai mereka, Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahab, kata Nabi. Manusia akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Mudah-mudahan orang tadi kumpulkan jeung Abu Bakar gitu. Jeung Umar, jeung Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Di mana? Di surga Firdaus mereka mah. Moal di panghandapna. Gitu. Bisi di dia aya di panghandapna hayang surga panghandapna hayang alim. Maka jeung alim daripada ka neraka. Nya. Sahandap-handapna ge surga ari andung. Nya. Ulah di emperan mah. Si culak cileuk kabuta teh. Kan ada orang yang di emperannya itu yang paling terakhir keluar dari neraka kan. Anjing hoyong jadi neraka. Ulah gitu. Kata Nabi nanti ada orang yang merangkak dari neraka. Dia menjadi orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk ke dalam surga. Ulah kamu ulah eta bisi gitunya. Karena salatnya kitu. Ku Allah tadi angkat, dimasukkan ke Nahrul Hayat kata Nabi, sungai penghidup. Kemudian yang tadinya hitam legam itu dia tumbuh seperti biji yang baru tumbuh. Terus oleh Allah didiamkan dengan wajah menghadap ke neraka. Sampai bau neraka panasnya itu kena wajahnya dan dia berdoa, ya Allah palingkan aku dari neraka ini dan aku tidak akan meminta lagi selain itu, kata dia. Ku Allah dikabulkan, dibalikan ke surga. Nempel gening, genah di surga teh. Ngadoa deh. Ya Allah, cek Allah teh ari bieu kapan surah mati. Riwayat Muslim itu hadis. Cek Allah barusan tidak akan meminta lagi, sekarang minta lagi. Dia meminta, ya Allah dekatkan aku ke surga dan aku tidak akan meminta lagi selain itu. Dicakekeun ku Allah teh. Ai pas caket napan pas surga teh lungak-lunguk itu aduh gening genah di jero surga teh. Ngadoa deui. Sampai akhirnya kata Allah, masuklah engkau dan bagimu apa yang engkau inginkan. Gitu. Tapi ulah. Nya ulah tidak supaya ka neraka. Gitu. Nya mendingan mun bisa mah ciga ukasah lebet ka surga teh tanpa hisab, tanpa azab. 70.000 dan 70 setiap orang dari 70.000 itu membawa lagi 70.000 kan gitu dalam hadis. Nah, mudah-mudahan orang kabawa tanah 70.000 teh. Ukasah mah kacana. Lantaran didoakeun ku Nabi. Aya deui nu nyungkeun Rasulullah abi hoyong geus kapiheulaan ku ukasah. Cenah lain ta tadi cek Nabi teh. Lain ta tadi atuh. Matak teu didoakeun. Nah, kita mah berusaha dengan semaksimal mungkin, ada syaratnya. Gitu ya. Yang pertama, jangan minta diruqyah gitu, jangan berobat dengan kai dan jangan tatoyur dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan minta diruqyah itu bukan berarti tidak boleh minta diruqyah. Jangan sampai ketika kita minta diruqyah, tawakal kita pindah kepada orang yang meruqyah itu. Gitu, karena intinya dalam ketawakalan itu. Nah, maka kita akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, jadi itu tugas dakwah ya. Kemudian yang berikutnya, ikhwan, dakwah itu mengajak kepada Allah, bukan kepada diri kita sendiri. Gitu. Karena kalau kita mengajak orang kepada diri kita, fungsi dan manfaat dakwah itu hilang. Tidak bermanfaat lagi.
Ya, jangan sampai kita mengajak orang itu supaya orang senang kita, enggak. Kita mengajak orang itu kepada Allah, baik orang itu senang atau tidak. Itu mah bukan urusan. Orang senang enggak senang dengan dakwah kita bukan urusan kita. Kewajiban kita hanya menyampaikan dakwah itu. Ya, jangan sampai ketika orang tidak mau mendengarkan kita, kemudian kita putus asa gitu. Pas orang senang kepada kita viral, bahagia viral gitu. Enggak, ikhwan. Ya. Nah, ini kadang-kadang kita tertipu dengan diri kita sendiri. Orang kikiaan teh rek naon gitu. Kikiaan teh jang naon, apakah mencari perhatian? Caper gitu ya. Ria, ingin dinilai orang. Bahwa kita sebagai aktivis dakwah, kita ini misalnya orang yang senang menebar ilmu, misalnya kebaikan. Apa tujuan kita? Ini harus kita perhatikan. Innamal a'malu binniyat. Tergantung niatna bisi capek gawe teka pake. Orang mus capek berbudah-budah, berbusa-busa gitunya, orang teh menyampaikan ilmu, pahalana. Yang naon atuh. Nah, makanya para nabi itu tidak pernah mengajak orang lain kepada diri mereka. Selalu kepada Allah. Makanya mereka mengatakan in ajriya illa 'alallah. Pahalaku hanya dari Allah. Aku tidak meminta bayaran dari kalian, kata para nabi. Kenapa? Karena Allah yang memberikan bayaran, memberikan pahala. Dan itu berat. Gitu, matak pahalana surga. Gitu. Dalam gampang memoal surga, cek si ayah Doni mah. Magic dia. Saya si ayah. Enggak pikir deh. Magic jar cek si ayah mah. Tapi benar oge gitu. Ya, gampang memoal surga. Surga itu Allah berikan kepada mereka yang memang mengalami kesulitan di dalam kehidupannya, terutama di dalam dakwah itu. Gitu. Jadi jangan sampai kita mengajak orang seolah-olah kepada Allah, tetapi mengajak mereka pada diri kita sendiri, supaya kita punya penghargaan, penghormatan, misalnya gitu kan, menumpuk kekayaan, viralitas, viewer gitu, followers gitu, sampai ada fans page-nya gitu, fans page gitu, naon-naon lah. Itu mah hal-hal yang tidak esensial di dalam dakwah kita ini. Karena kalau tujuannya itu, kita akan terpenjara dengan diri kita sendiri. Nanti tidak berani menyampaikan kebenaran, gitu ya. Hanya menyampaikan hal-hal yang disukai saja, gitu. Sieun follower bubar kan gitu. Nah, cenah Ustaz ieu mah radikal gitu. Teu naon disebut radikal, oke. Radikal itu konteksnya positif pada awalnya itu. Ya, coba antum baca. Karena kamus itu positif, radikal itu. Seseorang itu tidak mungkin menjadi pemikir yang hebat kalau tidak radikal di dalam berpikir gitu. Orang yang melakukan perubahan secara signifikan untuk kehidupan masyarakat lebih baik lagi itu orang-orang radikal. Gitu ya. Mardi Guwowik itu radikal itu. Dengan pemikiran-pemikiran ekonominya itu radikal itu beliau itu. Nah, cuma kadang ayeuna mah radikal teh jadi negatif. Gitu, jeung dikaitkeun teh jeung agama wae, lebih spesifik lagi agama Islam. Padahal kamari nu ngahina Nabi Muhammad agamana naon eta? Ya, nu ngaku Nabi ke-26 teh Nasraninya, teh radikal eta. Tapi tidak pernah disebut Nasrani radikalnya. Nu aya teh Islam radikal we. Yuk kita sebarkan sekarang. Ulah ketok di kamera bisa. Provokasi cenah gitu. Tapi yang pasti kata Menteri Agama kita bahwa bibit-bibit radikalisme itu ternyata bukan hanya milik agama-agama tertentu gitu. Dan sebetulnya tidak ada agama yang mengajarkan radikalisme, itu mah orangna we gitu ya. Kemudian di sini dikatakan fa'afdalu an-naf'ilil akharin, dan seutama-utama manfaat untuk orang lain itu ikhrajuhum minaz-zulumatil kufri wal ma'asi ila nuri tauhid wa ta'ah. Mengeluarkan orang dari kegelapan kekafiran dan maksiat menuju cahaya tauhid dan ketaatan. Nah, ini. Jadi di antara dakwah yang paling besar manfaatnya itu apa? Dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Ketika ada orang masuk Islam, orang yang tersesat kemudian tercerahkan dengan dakwah tauhid kita, mereka bermaksiat kemudian menjadi taat. Wah, itu dakwah yang paling utama itu. Ketimbang dakwah yang lainnya. Karena ada orang yang fokus dakwah di bidang politik misalnya. Ada orang fokus dakwah di bidang ekonomi. Memang Islam komprehensif, itu bagus.
Tapi lebih utama lagi mereka yang berdakwah di bidang ketauhidan. Itu mengajarkan tauhid, mengesahkan Allah, meninggalkan kekufuran dan kesyirikan. Nah, ini di sini tantangannya tentu paling besar ini. Karena orang sekarang menganggap syirik itu biasa saja. Bahkan dianggap kearifan lokal, kemudian difasilitasi, apalagi mendatangkan pemasukan daerah misalnya APBD kan, orang nonton jadi wisata, oh itu teh sulit untuk diberantas. Karena dipelihara yang seperti itu. Matak datang weh kumpulan dukun Nusantara. Nah singkatannya teh Kang? Hah? Singkatannya anu hafal? Di dia, berarti teh anggotana di dianya. Matak teh apa? Nah itu orang-orang seperti itu yang memelihara kesyirikan bahkan mentradisikan itu memiliki andil yang sangat besar terhadap runtuhnya satu peradaban itu. Karena di antara runtuhnya peradaban Turki Utsmani itu karena kesyirikan kepada Allah. Mereka membangun kuburan orang-orang solehnya dan itu difatwakan boleh oleh para fuqahanya ketika itu. Itu saya baca dalam buku Sebab Kebangkitan dan Keruntuhan Turki Utsmani. Syekh siapa ya saya lupa penulisnya. Itu salah satunya kesyirikan. Gitu. Makanya kalau di Indonesia syirik masih terus merajalela ya kita tidak akan pernah menjadi bangsa besar. Gitu. Makanya Nabi Ibrahim itu menyandingkan keamanan satu negara itu dengan ketauhidan. Doa beliau apa? Wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam, kan gitu. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Tuh. Namun hoyong aman satu negeri ulah aya syirik. Kemudian di dalam ayat surat Al-Baqarah apa? Wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Jadikan negeri ini negeri aman. Berikan rezeki dari buah-buahan, kata Nabi Ibrahim, bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang dimaksud dengan negeri di situ negeri apa? Mekah itu. Matak di Mekah masuk antum hayang buah naon aya. Padahal di mana tangkalna coba? Tapi rek jerukna, anggurna, apalna aya. Ngan jamblang meureun eueuh teh. Ya di mana tangkal atau boroning di Mekah di orang yang geus teh aya jamblang. Kitunya. Cirebon ya. Sama nasi jamblang. Ieu mah buah jamblang anu sagede jempol hideung apa itu buah bas nungu bas eta mah di bumi Pabahtin aya di atuh di apa tuh Pabahtin. Riung Bandung. Lanes di itu di Kebon Gedang di Riung Bandung, Marang Pabahtin, Kopral Bahtin. Terus ngantunkeun nama itu jamblang, konyal, kan? Digulaan, diplastikan sakieunya 50-an. Ya, hasil gitu. Tapi kalau kita pikirkan dari mana Mekah bisa membludak buah-buahan, itu berkat doa Nabi Ibrahim. Untuk siapa? Untuk hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah dan hari akhir gitu. Jadi antara tauhid dengan keamanan satu negeri itu sangat berbanding lurus gitu. Ketika ketauhidan tercerabut dari satu negeri, hancur peradabannya. Mata orang coba lihat zaman sekarang ekonomi kita terpuruk, ditambah lagi Covid, encan silih poyo, kadrun jeung kamprete jeung kecebong. Wah, iya itu musibah di atas musibah. Bencana kita bukan hanya bencana alam tapi bencana apa? Kemanusiaan. Makanya kalau mau walau amana ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama. Andai kata ahli satu kampung, penduduk satu kampung beriman dan bertakwa, kami bukakan berkah dari langit dan bumi gitu. Mata kunci keberkahan hidupnya dalam ketauhidan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus loba istighfar. Dalam sebuah buku kitab Manaqib Imam Ahmad itu kan tinggal di Baghdad. Tapi tiba-tiba beliau ingin pergi ke satu negeri, entah apa itunya, apa dorongannya, tahu-tahu beliau berangkat saja ke negeri itu. Di perjalanan beliau itu kemalaman, kemudian tidur di satu masjid. Marbot masjidna duka apalin duka henteu, tapi sigana teu apal da Imam Ahmad teh diusir
dina kisah nate tong bobo di dia cenah rek dikunci cenah ulama baheula mah nya nepikeun ka tidur teh di mana di masjid bari jeung diusir deh mun ayeuna ustad sigana tak moalnya namanya ustadnya ustad teu ngagoler di tajong misalnya viral atuh dulu mah kancan aya internet kemudian beliau keluar dan tinggal duduk di teras diusir deui ku si ieu teh di depan masjid ada orang yang tukang ngadama roti kemudian menghampiri beliau dan mempersilahkan untuk istirahat di kedai rotinya sekaligus rumahnya itu dan nggak tahu itu Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Imam Ahmad duduk itu memperhatikan si pembuat roti itu bikin adonan tapi sambil istighfar astagfirullah 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 itu diperhatikan dia hanya berbicara kalau diajak bicara. Kemudian istighfar lagi. Kemudian Imam Ahmad bertanya, sudah berapa lama engkau melakukan istighfar ini? 30 tahun katanya. Apa yang kau dapat dari istighfar ini? Si tukang roti mengatakan, setiap kali aku berdoa kepada Allah selalu diijabah. Setiap kali. Ada tidak yang belum diijabah? Kata Imam Ahmad itu. Ada. Apa? Aku pernah berdoa kepada Allah ingin bertemu Ahmad bin Hanbal. Jadinya Allahu Akbar kata Imam Ahmad. Nah, hayang berkah hidup seueur istighfar. Sabari ridingnya ya, astagfirullah astagfirullah. Moal sih moal. Daripada perjalanan ini kan soalnya labu kan sungguh sangat menyakitkan beak sealbum kan saya kemari ngaliwat di Kiara Condong aya bapak-bapak naik motor masang toa na motorna lagu tarik Persib apa namanya saha eta nya aduh ini tarik gitu anak teh coba lamun misalnya gebis kan ya urang mah teh apal mau teh iraha mendingan pas istighfar mau teh aduh meureun diampuni ku Allah teh nya insyaallah mata itu keberkahan dakwah tauhid ketaatan banyak istighfar kepada Allah sok dakwahkeun ka batur manfaat insyaallah gitu manfaat. Kemudian yang kedua selain dakwah ta'limun nasir ilman nafi mengajarkan kepada orang ilmu-ilmu yang bermanfaat apapun ilmunya selama bermanfaat itu pahalanya terus mengalir sampai kita meninggal dunia nanti. Makanya ikhwan jangan sampai kita itu menganggap remeh orang-orang yang mengajarkan kebaikan walaupun mungkin bukan di bidang agama ya karena yang bermanfaat untuk hidup kita ini bukan hanya bidang agama kita. Ada ilmu-ilmu lain. Walaupun pada akhirnya ilmu itu harus mengantarkan kita pada ketauhidan. Ada ilmu fisika di sana, biologi, matematika. Manfaat tidak untuk hidup? Manfaat. Jadi jangan mendikotomi ilmu. Antum dagang, bisnis, aya ilmu teu? Aya ilmu selain ilmu-ilmu ekonomi syariah kan ada ilmu manajemen mungkin di sana. Bagaimana mengatur keuangan. Gitu ya. Nah, semua ilmu itu berguna, bermanfaat untuk kehidupan. Makanya Allah ciptakan. Kecuali ada ilmu yang tidak bermanfaat itu siga ilmu sihir, eta mah tong dipelajari. Atau ilmu perdukunan, misalnya perbintangan, meramal, vertigo, ilmu nate kan, parises, nukara itu yang iya, yang menyambung-nyambungkan bintang dengan nasib manusia di bumi nah tong dipelajari nu kitu mah mujarobat misalna sanu baheula sok diajar mujarobat gitu ari mujarobat teh artina teh coba-coba artina nu nulisna ge can tangtu eta teh ngan ceuk nulisna teh cing cobaan siga kieu gitu ciga Kipayun wargi abdi puasa mutih ngarah teu kahujanan cenah kitu aya nu hayang teu teurak di kade geus diamalkeun teh eueuh nu ngadek wae kan kitu nya bermanfaat ilmuna. Nah, cenah nu ngadek wae. Nya bari nage naon jeung dikadek batur. Mun batur teh ujug ngadek kan matak jai. Matak geus diajar manu manfaat gitu. Cuma ketika kita mengajarkan biologi misalnya
Sing atuh guru biologi teh bukan hanya mengajarkan fenomena makhluk hidup saja, tetapi di balik fenomena makhluk hidup ini kan ada keagungan Allah, sama dengan fisika. Jadi semakin kita mengajarkan ilmu-ilmu alam itu semakin dekat kepada Allah, harusnya gitu. Ulah siga Stephen Hawking yang mengatakan bahwa ilmu fisika itu hampir-hampir bisa membuka rahasia terciptanya alam ini tanpa harus melibatkan campur tangan Tuhan, katanya gitu. Ateis ngaranna. Nah, ateis gaya baru teh zaman ayeuna teh seueur pisan. Barudak teh asa gaya jadi ateis teh. Diajar sains karek saiprit geus ateis gitu. Nya, atuh Einstein wae mengatakan ilmu tanpa agama itu pincang kan. Habibie wae yang hak patennya berapa itu sangat religius orangnya. Itu artinya semakin orang cerdas itu seharusnya semakin mendekat kepada Allah. Semakin dia bisa mengagumi penciptaan alam semesta ini, dan alam semesta ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Atuh kapan ieu teh mushaf Al-Qur'an teh aya nu nyetaknya moal aya sorangan itu. Nah, dalam diri kita itu ada satu buku yang sangat detil menginformasikan bagaimana detilnya tubuh kita itu. Warna mata kita apa, bentuknya bagaimana, hidung kita mancung kapayun atau kapengker, itu tercatat. Galing atau lurus rambut kita, gigi kita carang atau rapat, itu yang kemudian disebut dengan DNA itu. Cing, sedetil itu apakah mungkin ada dengan sendirinya, sedangkan buku gambar budak wae aya nu nulis. Ya, iya kan? Gambar pemandangan gunung dua, matahari di tengah-tengah, terus sawah jalan ngaleor siga orai, tiang listrik we nya. Tapi abdi mah satara tiang listrik. Gitu. Tangkal kalapa biasana. Ya, tapi kan itu ada yang membuat, ada yang menggambar. Gambar sesederhana itu gitu dalam buku-buku gambar. Apalagi buku DNA yang ada dalam tubuh kita. Asapi raku jujuk cering aya dari ketiadaan, atau kalau begitu mah ketiadaan menciptakan yang ada. Asa teh asup akal. Nah, tapi kan hal-hal seperti itu teh aya gitu, nu berpikir siga gitu. Nah, itulah orang-orang yang sok belajar sains tapi kemudian mereka angkuh gitu bahwa di balik fenomena alam itu pasti ada yang menciptakan. Nah, sebaik-baik yang diajarkan itu gitu ya, sebaik-baik yang diajarkan, kalau tadi dakwah itu seutama-utama dakwah itu tauhid, kalau sebaik-baik yang diajarkan itu apa? Al-Qur'an. Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya gitu. Mata lamun aya di dia guru Iqra, jangan merasa berkecil hati. Abdi mah ngan saukur guru Iqra abdi mah. Ustaz Iqra abdi mah. Ulah. Lantaran lamun teu aya Ustaz Iqra, urang moal siga ayeuna. Itu cikal bakal kita. Makanya antum coba kalau masih ada guru yang mengajarkan Iqra dulu, sumpingan. Nya nyandak beas. 5 karung wae mah. Ustaz ieu abdi kapungkur, sok bangor. Oh, tos maot, doakeun. Sok didoakeun taranya. Mun pendak masuk mun aya keneh sumpingan, pasihan. Du guru Iqra abdi duka kamarana. Duaan guru Iqra abdi mah. Pawagirun jeung Pak Ajat namina teh. Mun telepat mah ti payun teh janten Satpol PP Pawagirun teh. Cenah ayeuna mah aktif di organisasi NU. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada guru-guru Iqra kita. Gitu ya, karena ternyata guru-guru yang mengajarkan Iqra yang mungkin oleh orang dianggap level bawah gitu ya, dari strata keustadaan itu, tapi bagi Allah mah itu teh manusia terbaik. Gitu, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kemudian apalagi ya? Poin yang berikutnya itu yang sangat bermanfaat untuk banyak orang itu al-jihad fisabilillah. Gitu. Tapi jangan memahami jihadnya ala khawarij ya. Bisi engke di dieu jug-jug aya nu
ka Mabespori gitu bilih ya. Nyandak pistol cai misalnya. ceklek gitu ya. Ayo diberondong siga kamari. Padahal pistol cai. Karena pemahaman jihad yang keliru. Makanya saya sering menyarankan kepada para ustadz teaching atau fikih itu jangan hanya berhenti sampai toharo, sholat, atau zakat. Bahas bab jihad. Supaya orang tahu jihad syar'i itu seperti apa. Karena orang-orang yang kemudian mengatasnamakan jihad, melakukan peledakan itu saya yakin bab jihadna tetama. Gitu, apa syarat-syarat jihad, rukun-rukunnya, gitu kan? Orang-orang hukumnya itu seperti apa. Sehingga yang dimasukkan itu hanya semangatnya saja. Kalau mati nanti masuk surga, ada bidadari, 70 bidadari naoge, 72. 70 penduduk surga, yang 2 istri di dunia gitu. Tuh Pak Agus 2 di naetan naoge. Nya. Nya an? Kirang kata sepihak. Tong kaelehkeun. Tong kaelehkeun ku master gitu. Kang bingung teh Kang. Kalau punya kembali mah dari ya. Capek hati tuh kan. Pongan sorangan eta mah. Nya eta mah ngapupusing diri sorangan gitu. Tapi da ari sanggup mah teh naon nya. Tapi kudu jadi teladannya. Jadi ulah batur teh geuning si eta ge kitu dua teh tah. Jadi teh jaradi ciga Pak Agus teh nepi. Sieun we Pak Agus ndugikeun ka ayeuna teh. Gitu. Ngan curhatna we digedekeun gitu. Nya. Sok gitu. Curhat we hungkul. Matak nu loba curhat teh tara jadi biasanya. Tapi nya anu cicing sok jaradi gitu. Nah, jadi jihad teh kudu dijelaskeun supaya orang tidak berpersepsi salah bahwa jihad biang terorisme, jihad itu biang radikalisme. Oh, bukan. Justru jihad itu rahmat untuk seluruh alam. Gitu. Karena jihad itu fakta, sejarah yang tidak bisa kita hilangkan begitu saja. Nabi berjihad di perang Badar. Nabi berjihad di perang Uhud kan gitu. Nabi berjihad gitu membebaskan Konstantinopel dan orang merasa dengan Nabi membebaskan negeri-negeri itu keadilan kemudian terpenuhi. Ya, kemanusiaan pun dihidupkan kembali. Yang tadinya mereka ditindas oleh para penguasa-penguasa yang zalim itu oleh Nabi dibebaskan. Gitu. Cuma ada syarat-syaratnya jihad itu seperti apa? Meledakkan bom di tempat banyak orang, kerumunan orang dalam kondisi damai, apalagi di sana ada kaum musliminnya juga, ya itu bukan jihad, gitu ya. Itu aksi bunuh diri, dan bunuh diri kan nggak boleh hukumnya dengan alasan apapun, gitu. Oh, dulu kan ada sahabat Nabi yang kemudian menyerang musuh sendirian misalnya kan, kemudian sampai meninggal dunia. Iya, sahabat Nabi itu menyerang sendirian tapi wafat dengan senjata musuh, bukan dengan senjata sendiri. Orang yang meledakkan diri itu wafatnya dengan senjata apa? Dirinya sendiri, itu bunuh diri, gak benar itu. Makanya Nabi mengatakan barang siapa yang meminum racun, kata Nabi, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan dia akan terus minum racun di dalam nerakanya itu. Orang siapa yang menjatuhkan dirinya dari atas tebing, maka dia akan terus seperti itu menjatuhkan di atas tebing neraka. Seperti itu bunuh diri. Gitu. Dan sahabat Nabi itu manfaatnya lebih besar daripada apa? Mudaratnya. Nah, sekarang mudaratnya malah lebih besar daripada manfaatnya. Gitu. Sudah mau bunuh diri, mati dengan senjata sendiri, kemudian tidak menimbulkan manfaat sedikit pun, tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, maka itu bukan jihad. Nah, ini yang harus kemudian disampaikan kepada para pemuda yang punya semangat itu. Tetapi jihad itu manfaatnya besar, karena dia kata Nabi, jihad itu ziwatu sanamil Islam. Jadi dia yang menjadi pelindung untuk Islam itu jihad. Gitu ya. Nah, Nabi mengatakan ma ya'dilul jihad fisabilillah azza wa jalla. Ya Rasulullah, apa yang menandingi jihad fisabilillah? Maka Nabi mengatakan la tastati'unahu.
tidak akan bisa kamu lakukan, kata Nabi. Kalau ada satu amalan yang bisa menandingi jihad fisabilillah, maka engkau tidak akan bisa melakukannya. Kemudian orang itu bertanya sampai 3 kali. Dan Nabi menjawab dengan jawaban yang sama. Nah, ketika di pertanyaan yang ketiga, Nabi mengatakan, masalul mujahid fisabilillah. Pemisalan mujahid di jalan Allah itu, kama salis shaim al-qaim al-qanit bi ayatillah. Itu seperti orang yang terus berpuasa, orang yang terus sholat, dan orang yang terus taat mengamalkan ayat-ayat Allah. Coba antum, la yafturu min siyamin, dia tidak pernah merasa futur dari puasanya. Wala sholatin, tidak merasa futur dari sholatnya. Hatta yarji'al mujahid fisabilillah, sampai para mujahid kembali dari jalan Allah itu. Itu orang yang berjihad. Antum coba seumur hidup puasa, seumur hidup sholat, mual sanggup. Nah, ku orang yang berjihad mas semua itu terambil pahala itu. Gitu, ya. Kenapa? Karena memang orang-orang yang berjihad fisabilillah itu orang yang sudah selesai dengan dirinya. Orang yang sudah bisa menguasai hawa nafsunya. Makanya kenapa para ulama mendoifkan hadis yang kita pulang dari jihad kecil menuju jihad akbar. Itu kan, itu hadis dalam itu kan puasa itu banyak didoifkan oleh para ulama. Kenapa? Karena justru orang-orang yang belum bisa mengalahkan nafsu gak mungkin pergi ke medan jihad. Berat itu. Kudu ninggalkan harta, ninggalkan anak, ninggalkan istri, gitu. Meninggalkan, bahkan harus meninggalkan kehidupan ini orang berjihad. Makanya orang-orang yang berjihad itu orang yang sudah bisa menundukkan hawa nafsu. Karena tidak ada ibadah yang paling berat kecuali apa? Jihad fisabilillah. Nah, dalam konteks kita yang tidak ada peperangan seperti ini, maka menuntut ilmu itu menjadi apa? Jihad. Berat menuntut ilmu. Berat untuk biasa mah. Korea mah tuh gampang keneh jalan-jalan ke Eropa. Tibatan datang ke masjid kudu diuk ngadengikeun ustad nu ngocoblak. Sok berat itu. Tantangannya berbagai macam, sibuk teh gitu, hoream teh. Nya, ada kan? Lan? Telat teh gitu. Ya, tanya teh kunaon telat qadarullah gitu, jawaban teh gampang we gitu. Ustadna mah geus gura-giru eta teh. Jamaahna mah santai we. Kunaon telat qadarullah ustad. Kepret. Nah, ira-ira mah kudu dikepret gitu teh. Ini atuh. Kadang-kadang hujan gede, ustadna mah kudu datang. Jamaahna areueuh. Kamarana hujan ustad. Emang hujan ustad teu kahujanan gitu sarua ustad ge kahujanan. Gitu nya. Ustad mah mules. Oke, kudu ngaji we angger. Jamaah mah tanya teh mules cenah kitu. Padahal ustad mah keur kajian teh kulak-bak komo beres sahur makan. Nah, gitu nah nasib ustad. Ieu mah curhat teh saeutik. Curhat ngarah teu tunduh teuing gitu. Nah, kemudian Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ayun nasi afdal?" Ya Rasulullah, manusia yang seperti apa yang paling utama? Nabi mengatakan mukmin yujahid fisabilillah. Orang yang beriman dan berjihad fisabilillah binafsihi wa malihi, dengan harta dan jiwanya. Aduh, Masya Allah. Kang mangga linggih heula Kang. Mangga itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi itu nepi ka mana? Oh iya, mukmin yujahid fisabilillah binafsihi wa malihi. Kemudian mereka bertanya lagi, sumaman, kemudian siapa ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan mukmin fi sya'bin minasyu'ab yattaqillaha wa yad'un nasa min syarri wa yad'un nasa min syarrihi, yaitu seorang mukmin yang berada di satu lembah gitu, di satu kampung, kemudian dia bertakwa kepada Allah dan dia meninggalkan keburukan-keburukan manusia tersebut. Tuh, jadi orang yang bergaul di mana? Di masyarakat gitu. Jadi selain orang yang berjihad, orang yang paling utama itu yang bergaul di masyarakat, kemudian dia meninggalkan keburukan-keburukan masyarakat itu. Jadi tidak terwarnai oleh lingkungannya. Jadi lamun tinggal di satu lingkungan yang suka mabuk, tara mabok maneh nama. Lamun tinggal di satu lingkungan yang suka judi, tara milu judi maneh nama. Siga ikan di lautan lah. Walaupun airnya asin tapi rasanya tetap apa?
tawar lauk nama, henteu sugan jadi asin gitu. Itu yang namanya muslim seperti itu. Kalau Ustaz Subhan itu ngomong seperti lebah gitunya, dimanapun dia berada tidak pernah melakukan kerusakan. Dan lebah mah tara entrep dinu kotor. Beda jeung laleur. Laleur mah entrepna teh resep dinu kotor-kotor. Walaupun dia ada di taman bunga, laleur itu nu di teangan nu kotor. Nah, lamun lebah itu walaupun dia di tempat kotor, nu di teangan nu bersih. Ada orang yang datang kepada Hamka dan berkata, Buya, saya datang ke Saudi, ternyata wanita-wanita yang bercadar itu ada juga yang pelacur. Kata orang itu. Kata Buya Hamka, saya ke Amerika dan saya nggak ketemu dengan pelacur katanya. Kenapa? Hati itu kalau sudah busuk, kata Buya, dimanapun dia berada, dia akan menemukan yang busuk-busuk. Iya. Gitu ya. Nggak bisa tanpa aja. Nah, ini juga begitu gitu. Tapi hati kalau sudah bersih, dimanapun dia tidak akan menemukan yang baik-baik. Sok, pernah nggak kita dipertemukan dengan pelacur misalnya? Pernah. Ya, saya pernah dimanapun kita. Tapi ada orang-orang yang kayak itu dia teh panggilan teh jeung kitu wae. Gitu. Tapi saya seumur hidup can pernah munjung banci pernah di betot ieu keur ngompa cai. Duduk nyamperkeun dibere duit 2000 metot jempol nih sieun. Baheula keur SMA. Gitu. Tapi itu ya gimana kita? Allah akan membawa kita ke tempat-tempat itu sesuai dengan hati kita dan niat kita. Ketika niat kita bersih, hati kita bersih, Allah akan bawa kita ke tempat-tempat yang bersih. Nah, itu lebah, pemisalan lebah seperti itu, dan mukmin harus seperti itu. Tapi lamun hati kita sudah busuk, kotor, dipikir anu jarorok, ngaku Allah kan dibimbing ya kan gitu. Gitu. Makanya kita bersyukur selalu dibawa ke majelis ilmu. Ya. Selalu dibawa ke tempat berkumpul dengan teman-teman yang saling mengingatkan gitu, dan dijauhkan dari teman-teman yang mengajak pada keburukan gitu ya. Kita harus bersyukur kita bisa seperti itu. Nah, ini diantara, jadi seorang mukmin yang tinggal di satu daerah tapi dia tetap menjaga ketakwaan dan tidak terwarnai dengan keburukan manusia yang ada di tempat tersebut. Kemudian apalagi setelah itu atau sih karena itu terus setengah genep aja. Terus saya cekapkan lagi kan dianya. Engke dilajengkeun setelah antum bade buka di dia. Abdi buka di buminya. Ti payun basa buka di dia taraweh kaberangan telat. Jadi di rumah gitu ya. Kamari taraweh di mana? Tuh kan itu di dia. Ya hoream mah taraweh di dia mah. Mual khusyuk pasti naon. Gitu ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kajian hari ini membawa manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Dan saya berpesan tolong sampaikan ilmu ini kepada orang yang tidak hadir. Biasanya Kang bikin sok mencatat hasil ya. Mencatat hasil-hasil itu sampaikan kepada yang tidak hadir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.